kembali lagi dengan saya Putri Rahmayanti sebagai host pada topik kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semangat ya. Apalagi buat kalian nih para pendidik dan calon pendidik yang punya semangat, pasti punya semangat yang tinggi nih. Hari ini kita punya tema yang bisa dibilang cukup klasik sih, tapi tetap relevan nih sampai sekarang, yaitu kecerdasan anak lebih dipengaruhi oleh nurture atau nurture. Mungkin kamu pernah mikir nih ya, anak ini kayaknya udah pinter dari lahir gitu, atau mungkin bisa juga dia jadi pinter emang karena udah diajarin gitu, udah dibiasain gitu. Nah, ternyata dua hal ini nih masih jadi perdebatan panjang sampai sekarang. Bukan cuma di kalangan akademis, tapi juga di ruang guru, di kelas, bahkan bisa nih jadi pembahasan waktu kita makan di meja makan sama orang tua gitu. Nah, untuk membahas topik kali ini secara mendalam tapi tetap santai gitu. Oke, aku udah bareng sama temen aku nih, seorang mahasiswa psikologi, Ainurul Rihadatul Ais. Halo Ais. Halo buat, halo juga buat semua pendengar EduTalks. Wah, seneng banget nih aku diajak ngobrol Ya, yang topiknya itu menurut aku sangat penting dan masih menjadi perdebatan nih sampai saat ini. Terus juga sering banget disalahpahamin gitu. bener nih. Makanya hari ini kita mau coba nih buat ngelurusin, tapi juga ngobrolin gimana sih kita bisa ambil sikap yang bijak, terutama dari perspektif pendidik nih. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama Ais, boleh dong? Kan kita mau ngebahas kecerdasan anak dari nurture atau Iya. nature kan. Boleh nggak sih jelasin secara singkatnya nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama nature sama nurture yang dalam konteks kecerdasan? Oke. Kalau ngebahas kecerdasan anak asalnya dari nature atau nurture, jadi kalau dari faktor nature itu artinya kita bicara soal faktor bawaan atau Iya. faktor genetik kayak DNA, struktur otak, kondisi neurologis yang memang sudah ada sejak lahir. Contohnya ada anak yang memang dia tuh mempunyai memori jangka pendek yang tajam atau bisa berpikir secara logis lebih cepat. Nah, ini cenderung lebih berasal dari faktor nature. Nah, sedangkan nurture itu lebih ke faktor lingkungan dan pengalaman, apa yang dia alami di rumah, bagaimana cara orang tua dan gurunya berinteraksi, lingkungannya suportif atau enggak. Nah, semua itu termasuk ke nurture. Nah, kalau ditanya kecerdasan anak itu asalnya dari nature atau nurture, sebenarnya kita tuh nggak bisa nentuin anak itu cerdas dari nature atau nurture, karena keduanya itu saling berkaitan. Jadi mereka tuh nggak bisa berdiri sendiri. Anak itu nggak cerdas karena nature doang atau karena nurture doang. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, berarti kalau biasa kita lihat siswa nih yang pinter banget dari kecil, itu bisa aja dari kombinasi dari nature sama nurture itu ya Ais? Iya, persis banget. Dan yang menarik, para peneliti itu sampai sekarang semakin yakin bahwa keduanya itu saling berkaitan, bukan bersaing gitu. Misalkan seorang anak yang mungkin dia punya potensi tinggi di bidang musik secara genetik gitu. Nah, tapi tanpa adanya akses ke alat musik atau guru yang mendukung atau orang tua yang mengarahkan, nah mungkin potensi itu bisa aja nggak pernah muncul ke permukaan dan bisa aja dia tuh malah terpendam gitu loh, karena nggak ada yang namanya pembelajaran gitu dari lingkungannya. Tapi bisa aja sih kalau kayak nurture itu dia nggak punya potensi nih, tapi karena lingkungan dia yang emang memadai, entah mungkin temennya banyak yang ikut ke sana, Ya, mungkin dia bisa terbawa ke sana ya, gitu. betul Jadi banget, dia betul. bisa memunculkan itu ke permukaan gitu ya, potensi dia buat Iya, ke betul musik-musik seperti itu ya. Betul. Jadi nature sama nurture itu nggak bisa menentukan si anak ini
punya potensi yang mana gitu. Oke. Asalnya itu dari nature atau nurture Hmm. kita nggak bisa nentuin gitu, karena ini tuh lebih ke apa ya, fleksibel gitu loh, Iya. nggak bisa Dan emang nggak ditentuin bisa dari satu. jalan sendiri-sendiri gitu. Betul. Aku jadi inget nih sama satu kutipan dari psikolog yang namanya tuh Robert Sternberg. Dia tuh pernah bilang kecerdasan itu bukan hanya apa yang dia miliki sejak lahir, tapi apa yang Anda buat dari apa yang Anda miliki sejak lahir. Jadi itu tuh nyambung banget ya sama apa yang kamu bilang tadi itu. Wah, iya bener. Sternberg itu keren banget sih. Dia punya teori triadic intelligence yang nekenin kalau kecerdasan itu punya 3 komponen. Yang pertama analitik, kreatif, sama praktikal. Nah, dan menariknya ketiga komponen itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan belajar. Nah, dari sini ngebuktiin kalau nurture juga punya pengaruh buat kecerdasan anak gitu. Oke. Meskipun dia udah pinter nih emang dari kecil gitu, tapi kalau emang dari lingkungannya nggak mendukung, mungkin dia Iya, benar banget. bisa turun gitu potensi dia yang udah ada dari lahir gitu ya. Iya. Keren sih. Tapi kalau dari teorinya, dari teori yang familiar nih di pendidikan, kayak misalkan teori Vygotsky nih yang aku Iya. tahu nih ya, kamu bisa jelasin sedikit gak sih? Ya, nah teori Vygotsky ini banyak banget sih kita bahas di kuliah gitu loh. Iya. Nah, jadi si Vygotsky ini memperkenalkan yang namanya zone of proximal development, Apa atau tuh? yang sering kita sebut Iya. tuh ZVD. Nah, itu tuh jarak antara apa yang bisa anak lakukan sendiri dan apa yang bisa dia lakukan dengan bantuan. Nah, menurut Vygotsky, kecerdasan itu bukan sekedar apa yang sudah bisa dilakukan si anak, tapi apa yang bisa dicapai si anak dengan bimbingan tepat, baik itu dari guru, dari orang tua, atau dari teman sebayanya. Itu kalau dari teorinya Berarti kayak Vygotsky. pendidikan tuh yang idealnya tuh bukan cuma kayak nyuruh anaknya, ya udah kerjain tugas sendiri sok gitu. Kayak emang kita tuh anak itu emang butuh bimbingan gitu ya, nggak Iya, bisa dia betul harus banget. jalan sendiri gitu. Pendidikan yang ideal itu dimana pendidikan yang ngasih scaffolding, kayak semacam penyangga gitu loh, yang bisa disesuaikan dan dilepas secara bertahap ketika memang si anaknya itu udah siap mandiri siap gitu ya. loh. Nah, ini Nggak tuh bisa langsung gitu. iya, nah ini tuh penting banget, terutama buat siswa yang mungkin nggak langsung kelihatan Potensinya nonjol gitu ya. iya, betul. Oke, nah kamu pernah nggak sih kayak ketemu sama siswa nih yang awalnya kayak biasa aja deh dia mah gitu, julid nih gitu. Tapi ternyata dia tuh Ngejudge punya ya? tapi ternyata dia tuh punya potensi yang wah gitu, di luar dari yang udah itu. Ternyata dia tuh udah punya pendekatan yang tepat gitu mungkin ya. Pernah banget. Waktu itu aku pernah ketemu sama anak kelas 4 SD yang dia tuh susah banget buat konsentrasi di kelas. Nah, tapi waktu itu dia ikut kegiatan di luar ruangan, kayak nanam tanaman, terus main alat musik perkusi semacam kosidahan gitu loh. Nah, justru dia tuh lebih menonjol daripada anak-anak yang lain gitu loh. Nah, setelah didalami ternyata dia itu punya kecerdasan kinestetik dan interpersonal yang tinggi. Nah, selama ini dia underperform karena model pembelajaran yang dia terima itu tuh terlalu konvensional gitu loh. Jadi lebih apa ya, terlalu ke akademik banget gitu loh. Karena dia kan nggak bisa menyesuaikan diri dia sama yang sama teman-temannya bener gitu banget. ya. Jadi kayak kesusahan sendiri gitu ya. Karena ada anak yang dia tuh nggak bisa materi itu nggak bisa masuk kalau dia cuma ngedengerin aja. Iya. Jadi ada anak yang dia tuh selain butuh teorinya, Mungkin dia tuh butuh- bisa lebih paham dari prakteknya gitu loh. harus diperagain kan bisa. Betul, Harus kayak betul banget. gini. Kalau mungkin anak cuma ngedengerin gitu, aduh bosen gitu. Iya, bener Ada banget. anak tuh yang emang di kelas nggak bisa diam gitu, tapi ternyata kalau dibawa ke
lab atau kemana, ternyata dia lebih aktif gitu iya, ya. karena sesuai dengan Iya, apa yang potensi dia iya, gitu. jadi dia nggak, guru-guru penting nih Penting banget ini. harus bisa ngerti sama apa yang dibutuhkan dari siswa-siswanya. Betul banget. Wah, itu tuh insightful banget ya. Jadi kayak benar-benar penting banget nih buat guru buat punya pendekatan yang beragam, yang banyak di tiap-tiap siswanya ini. Jadi nggak cuma satu pendekatan buat semua ini, karena nggak semua siswa bisa nangkep sama apa yang dia Betul banget. sampaikan gitu. Betul banget, dan itu tuh nyambung sama teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Nah, dia tuh bilang bahwa setiap anak itu unik dan dia tuh punya kekuatan sendiri-sendiri. Makanya guru itu perlu sensitif dan kreatif dalam memilih strategi belajar. Kayak yang tadi, ada anak yang nggak bisa, dia tuh cuma dengan ceramah aja. Ada anak yang lebih suka dengan kayak praktek ya. gitu, lebih ke mengeksplor yang di luar dari teori gitu. Jadi guru tuh penting banget. Oke. Ternyata dari kita tadi membahas topik nature sama nurture ini, ternyata ada pertanyaan yang masuk nih. Coba kita baca ya. Kalau kecerdasan itu bisa dibentuk, seberapa besar sih dampak lingkungan sekolah terhadap perkembangan IQ anak? Mantep nih pertanyaannya nih. Pertanyaannya bagus banget. Penyimak nih. Jadi memang IQ itu punya unsur dari genetik atau dari nature. Nah, tapi hasil penelitian nunjukin bahwa stimulus dari lingkungan bisa ningkatin atau bahkan menurunkan performa kognitif dari si anak ini secara signifikan. Contohnya anak-anak yang dia dapat akses ke kayak buku-buku, terus diskusi terbuka, dan guru yang banyak memberikan tantangan intelektual buat si anak. Nah, si anak ini tuh akan lebih mengalami pengembangan IQ yang lebih cepat dibandingkan dengan anak yang berada di lingkungan yang minim stimulasi buat dia. Jadi kayak gitu. Gak bisa gitu. Jadi kayak kita tuh emang penting banget nih buat menciptakan, entah mungkin menciptakan sendiri atau mungkin pilih-pilih lingkungan nih buat yang baik buat anak kita atau buat sekitar lingkungan yang kayak yang banyak banget stimulasinya gitu ya. Ya, bahkan hal sesederhana seperti membaca cerita bareng anak setiap hari itu tuh bisa memberikan dampak yang sangat besar buat perkembangan bahasa dan imajinasi si anak. Nah, itu tuh nurturing banget gitu, karena kan dia tuh mulai belajar dari orang tuanya. Nah, ini tuh bisa lebih ke buat orang tua gitu loh. Iya, jadi buat sebelum sekolah kan anak itu ke orang tua dulu, dan yang kita tahu kan pasti anaknya pasti taunya ya dari orang tua dulu sebelum masuk sekolah, karena kan dari siapa lagi gitu. Ya, karena madrasah pertama kan ibu, orang tua, dan keluarga. Wah, gitu. Obrolan kita nih kayak emang bener-bener bikin mikir gitu ya. Dan mungkin bisa buat pendengar, pengingat juga nih buat para pendidik bahwa tugas kita tuh lebih dari sekedar menyampaikan materi di kelas dan apa ya, nggak cukup cuma dari materi-materi gitu aja gitu. Iya, benar banget. Kita punya peranan yang besar dalam membentuk lingkungan dan yang memungkinkan potensi anak itu berkembang, terlepas dari potensi bawaan mereka ya, potensi dari nature tadi. Kadang kita tuh terlalu cepet ngasih label, padahal yang dibutuhin anak tuh cuma pendekatan yang berbeda. Kayak tadi, no judge. Anak nggak bisa konsentrasi kan, ternyata dia tuh lebih butuh kayak suasana yang berbeda buat dia belajar gitu. Mungkin dia butuh suasana yang lebih, mungkin bisa sambil main atau mungkin bisa melihat luar kelas yang lebih ini gitu ya kan, nggak tok di kelas gitu karena emang mumet gitu. Oke, jadi dari obrolan kita barusan itu
bisa disimpulkan bahwa kecerdasan anak itu yang pertama itu bisa dipengaruhi oleh kombinasi dari nurture sama natur. Jadi dari dua hal itu nggak bisa nih jalan sendiri-sendiri, emang harus beriringan gitu ya. Nah, terus juga ada yang dapat dikembangkan dengan dukungan dari lingkungan setempat gitu. Harus tepat juga nih, nggak mungkin dapat lingkungan mungkin emang mendukung gitu, cuma emang kurang tepat gitu ya cara penempatan buat memahami si anak gitu. Nah, dan buat guru dan orang tua harus bisa juga jadi fasilitator, bukan cuma kayak penilaian sepihak. Jadi emang si anaknya perlu betul-betul diarahkan gitu. Dan semoga nih buat para pendengar kita juga bisa jadi lebih dari bagian dari ekosistem nih, ekosistem pendidik yang lebih manusiawi dan menghargai keberagaman potensi. Terima kasih banyak ya Ais, udah berbagi ilmunya nih sama pengalamannya. Sama-sama Put, makasih juga. Semoga obrolan yang kita bahas barusan itu bermanfaat khususnya buat kita dan umumnya buat pendengar setia dari EduTalks. Dan buat kamu yang udah dengerin, makasih juga udah nemenin kita. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman, ke guru, ke mahasiswa, atau orang tua nih yang lagi belajar buat memahami lebih dalam anaknya. Sampai sini aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap belajar, tetap berkembang, dan tetap peduli pada masa depan pendidikan Indonesia. Bye-bye.